Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5D, subtema 2, fokus muatan IPA tentang penyebab gangguan peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan gangguan peredaran darah. Simaklah video penjelasannya. Gangguan organ peredaran darah yang terdiri dari stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Yang pertama kali kita bahas adalah anemia. Simaklah video penjelasannya. Anemia adalah disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Orang yang mengalami penderita anemia disarankan untuk mengkonsumsi banyak zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Ini adalah kadar sel darah merah atau hemoglobin yang normal. Bandingkan dengan orang yang menderita anemia, kadar hemoglobin dalam sel darah merah hanya sedikit. Hipotensi. Hipotensi keadaan di mana kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, kurang dari 90/60 mm/Hg. Gejala orang yang menderita hipotensi adalah kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Biasanya orang menderita hipotensi penyebabnya adalah sedang kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan pendarahan. Selanjutnya yaitu hipertensi. Keadaan di mana sebaliknya hipotensi, yaitu kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal lebih dari 140/90 mm/Hg. Hipertensi dikenal dengan tekanan darah tinggi. Gejalanya yaitu kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernafas. Penyebabnya yaitu lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, kecanduan alkohol. Selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Bandingkan dengan orang yang menderita leukemia. Jumlah sel darah putih lebih banyak karena
bergerak aktif, jumlahnya banyak, akhirnya memakan sel darah merah, jumlahnya jadi sedikit. Istilah lain leukemia adalah kanker darah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Ini adalah keadaan pembuluh darah normal. Bandingkan dengan pembuluh darah orang yang terkena dengan penyakit jantung koroner. Arterinya menyempit sehingga suplai oksigen ke dalam jantung akan berkurang. Selanjutnya adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala penyakit stroke yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun, penyebabnya disebabkan oleh gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan tekanan darah tinggi. Selain itu, pengaruh obat-obatan pengencer darah. Ambien adalah pena membengkak dan meradang di sekitar anus atau rektum, menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Ambien disebut juga penyakit wasir. Varises adalah pembengkakan pada pembuluh kaki akibat penumpukan darah. Serangan jantung akibat terhambatnya aliran darah ke jantung. Pemicunya akibat adalah jantung koroner. Sekian penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.